Bismillah. Nah, kaum muslimin, ada 5 kekuatan manusia. Ya, 5 komponen ini sangat menentukan kuat atau lemahnya manusia, sehat atau sakitnya manusia. Dan dari 5 itu ada 4 diantaranya berbentuk kekuatan atau komponen yang tidak terlihat, ya, atau imaterial. Baik, apa sajakah komponen tersebut, ya? Ini si Gagak juga ikutan, nggak apa-apa. Jadi yang pertama adalah kekuatan jasmania, kekuatan otot kita, kekuatan tubuh kita, ya. Ini terkait biomekanis, ya, terkait olahraga, binaraga, ya, termasuk juga kekuatan-kekuatan yang dilatih di dalam mata, telinga, ya, dalam indera kita. Baik, yang kedua adalah kekuatan pada rohani kita atau pada batin kita, yang ini ada 4 komponen, ya. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah kekuatan iman. Ini dimiliki juga oleh para malaikat dan jin, ya. Kekuatan iman ini bisa dilatih, ya, atau di upgrade, ya, empowered by ibadah-ibadah, ya. Berbagai bentuk zikir, ketaatan kepada Allah yang mendekatkan kepada sumber atau zat yang diimani, ya. Dan yang ketiga adalah, ya, yang ketiga, ya, dari komponen manusia atau kedua dari komponen batiniah atau ruhaniyah adalah kekuatan jiwa atau kekuatan pada perasaan, emosi. Ini tergantung kepada manajemen emosi manusia atau nafsiyah manusia, ya. Ini kekuatannya ada pada sakinah, pada ketenangan. Bagaimana manusia itu bisa merilis, ya, hal-hal buruk dari jiwanya sehingga dia mendapatkan kedamaian, ketenangan, ya, dan tentunya bebas dari ancaman, ya. Baik, dan yang ketiga, ya, adalah kekuatan akliyah atau akal, atau sering juga disebut kekuatan mental manusia. Nah, kekuatan yang ketiga ini, ya, akan menjadi powerful kalau dilatih dengan menambah literasi, ya, membaca, mempelajari satu ilmu. Karena manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah, kosong, ya, seperti kertas putih, ya. Kullu mauludin waladin yuladu alal fitrah, ya. Dan yang terakhir, ya, kekuatan batin yang keempat adalah terbebasnya manusia itu dari efek atau pengaruh, ya, spiritual jahat dari setan. Yang ini diyakini seluruh agama di dunia kecuali ateis, ya. Baik, jadi kalau kita terbebas dari kalau 4 sektor kita ini kuat, ya, iman kita kuat, dengan hubungan kita dengan Allah, koneksi kita dengan Allah, ya, tanpa subhat, tanpa keraguan. Kemudian yang berikutnya adalah apa tadi coba? Jiwa kita atau psikis kita tenang, damai, ya. Kemudian mendapatkan sakinah, ya. Kemudian yang ketiga adalah akal kita, mental kita kuat, ya, dengan pengetahuannya, dengan berbagai ilmu, ya. Dan yang terakhir terbebas daripada was-was setan. Dan yang keempat ini, ya, terletak di dalam kolbu manusia. Maknanya kolbun salim, powernya itu, ya. Dan ini dibersihkan dengan ruqyah, ya. Kalau ilmu tentunya dengan menambah hasanah bacaan kita, ya. Kalau kalau psikis, ya, dengan rilis emosi-emosi negatif, dengan memaafkan dengan sempurna, ya, bersyukur, ya. Makanya ada doa yang kita bacakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kunci ketenangan, ya. Yakni kita bisa bersyukur, bisa berzikir, dan terus senantiasa memperbaiki ibadah kita, ya. Kemudian yang pertama tadi adalah jasmani, ini terkait dengan gizi, ya, terkait dengan karbohidrat, vitamin, dan seterusnya. Baik, kalau kelima sektor ini stabil, maka manusia akan sehat. Dan ingat, ya, yang menjadi faktor penentu bukan jasmani, tetapi ruhani. Nabi SAW bersabda, Alla inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang jika ia baik maka baik semuanya, jika ia buruk maka buruk semuanya. Maknanya jika kolbu kita yang menjadi rumah bagi nafsu dan iman itu sehat,
akan sehatlah jasad kita, senyumnya akan mekar, ya, ibadahnya akan tulus, ya, jiwanya akan tenang, akalnya kuat, senantiasa mengupgrade ilmunya, dan yang terakhir terbebas dari setan. Nah, bagaimana kita mengupgrade akal kita? Tentunya ketika kita sakit, ya, misalkan dalam tanda kutip kena gangguan setan atau sihir, ya, maka tidak hanya membersihkan pengaruh setannya saja, ya, di sektor nomor 5 tadi, tetapi juga memperkuat imannya, memperbanyak ibadah, kemudian menenangkan jiwanya, ya, dengan membersihkan emosi negatifnya, ya, ini ilmu tazkiyatun nafs, dan menambah literasi bacaannya. Telah hadir saat ini ensiklopedi Ruqyah Syar'iyah, merupakan karya monumental dari Syekhuna Syekh Abdul Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ani, ya. Beliau menulisnya selama 15 tahun, 28 tahun silam, ya. Beliau mulai menulis sejak tahun 90-an, ya. Dan saat ini sudah terbit dalam bahasa Indonesia. Nah, 15 jilid ini memiliki judul yang berbeda, ya. Ada 12 judul yang berbeda, 13 judul, ya. Di antaranya adalah satu judul misalkan bab 8 tentang jilid 8 tentang sihir, ya, jilid 9 tentang ain, jilid 10 tentang ruqyah mandiri, ya. Kemudian jilid-jilid lainnya tentang bagaimana melakukan ruqyah, bagaimana agar menjadi peruqyah yang powerful, ya. Dan kemudian di 3 jilid terakhir beliau menuliskan fatwa-fatwa tanya jawab dari 7 ulama, ya. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ini ulama-ulama besar, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menulis 400 judul buku dalam hidupnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis 137 kitab. Beliau seorang mufasir juga. Imam Ibnu Taimiyah seorang mujtahid juga di abadnya. Kemudian Syekh Nasiruddin Al-Albani itu muhadis di abad ini. Kemudian ada juga fatwa-fatwa, ya, ruqyah dari Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin, dan Syekh Jibrin rahimakumullah, ya, dan juga Syekh Fauzan bin Fauzan. Jadi 7 ulama ini dalam masa 7 abad, ya, atau 700 tahun, ya, sejak 700-an Hijriah sampai hari ini dikumpulkan semua literasinya dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Mawsu'ah Syar'iyyah fi Ilmi Ruqyah, ya, atau dalam bahasa Indonesianya ensiklopedi Ruqyah Syar'iyyah praktis yang akan mengupgrade mental kita, akal kita. Nah, dan alhamdulillah sudah ready stock, bisa langsung diorder. Dan untuk para peruqyah, nah, bagi teman-teman yang sedang mempelajari ilmu ruqyah, ilmu tibun nabawi, yang sedang tertarik, atau para praktisi kesehatan dari Shinsei, dari tibun nabawi, ataupun bekam, ataupun para dokter medis, ya, para psikolog yang ingin belajar, kitab ini sangat lengkap dan terintegrasi dengan kedokteran medis modern. Barakallahu fikum. Mohon maaf ini si Gagak ikut-ikutan, ya. Mudah-mudahan nambah viral, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.